Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan tawbin, hamdan mustaghfirin bil ashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, rekan-rekan guru, adik-adik santri yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan salah satu kewajiban kita, kewajiban kalian sebagai seorang perempuan, yakni mempelajari sesuatu yang sudah kalian temui atau adik-adik akan temui di kehidupan kalian, yakni kita akan membahas masalah apa-apa yang keluar dari darah yang keluar dari perempuan. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya teman-teman semuanya memiliki kitabnya ya. Terjemahnya silakan juga, tetapi alangkah lebih baiknya punya kitabnya yang kayak gini. Apa lebihnya ketika kita punya kitab kayak gini? Pertama, tentu sambil kita mempelajari bahasa Arabnya. Nah, sedikit tidak teman-teman nanti bisa memahami bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya keberkahan dari kitab aslinya itu jauh berbeda daripada terjemahan. Karena terjemahan itu bisa kemungkinan kurang tepat, atau terjemahan juga ya namanya manusia, ada human error-nya, ya pasti ada sedikit kekeliruan nanti. Tidak terlepas juga kita sebagai yang belajar dalam memahami satu ibarat atau bahasa di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, ada perbedaan makna.
Nah, dari perbedaan makna itu nanti akan timbul berbagai pendapat. Nah, dari situlah kita belajar, oh menurut saya kayak gini, menurut saya kayak gini, terjemahannya kayak gini, itu akan membuka wawasan kita. Teman-teman semuanya yang saya hormati, dalam bahasa Arab itu, ketika kita baca kitab itu, beberapa hal yang kita pikirkan. Yang pertama, kedudukan ibarat itu, kata itu sebagai apa? Entah sebagai mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar ina, atau baris atas, baris bawah, itu yang pertama kita pikirkan. Yang kedua yang kita pikirkan itu adalah arti katanya. Ya. Pertama tadi kedudukannya, jadi apa dia kata itu. Jadi ketika kita mikirkan jadi apa, berarti barisnya baris apa? Nah, baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati. Yang kedua, ketika kita menggunakan kitab langsung, bisa jadi yang kita pikirkan itu yang kedua makna dari kata tersebut. Yang ketiga, makna keseluruhan dari satu kalimat. Karena di dalam bahasa Arab itu berbeda kata, satu kata tapi berbeda temannya nempel, maka itu berbeda maknanya. Contohnya roghiba. Kalau roghiba itu di sebelum atau setelahnya ada huruf ri, maka maknanya bahagia atau kesenangan. Kalau roghiba setelah atau sebelumnya itu ada an, maka artinya kesengsaraan atau satu yang menyakitkan. Nah, itu roghiba. Itu enaknya bahasa Arab. Nah, itu yang kita pikirkan. Setelah kita tahu kedudukannya, arti katanya, sama arti dari satu kalimat, yang terakhir yang kita pikirkan itu istinbat hukumnya atau hasil dari bacaan tersebut apa, makna yang tulen itu apa. Nah, itu enaknya bahasa Arab. Makanya ketika kita belajar bahasa Arab, seolah-olah IQ kita itu kita latih IQ supaya IQ kita lebih tinggi. Nah, itu yang kami rasakan ketika belajar. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa seorang perempuan itu wajib mempelajari ilmu tentang haid, istihadah, nifas, dan wajib baginya untuk bertanya kepada orang yang bisa kalau dia tidak tahu. Kalau suaminya bisa, tinggal nanya ke suami. Kalau suaminya nggak bisa, tidak boleh si suami melarang si istri untuk belajar bertanya kepada ulama. Karena melarangnya hukumnya berdosa si suami melarang istrinya belajar itu hukumnya si suami dapat dosa. Karena apa? Sekali lagi ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat puasa kalian. Ini juga berkaitan dengan berapa sholat yang harus kalian ganti, berapa puasa yang harus kalian qadha, seperti itu. Allahu a'lam. Kita masuk kemarin halaman tentang haid kemarin. Syarat haid kemarin apa? Apa itu haid? Damun jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, dari pangkal rahim dengan sehat dan tanpa sebab apapun dan waktu-waktu tertentu. Ya, dan wanita juga memiliki kebiasaan masing-masing. Oke, kita nifas ini kita loncat dulu, kita pelajari nanti ketika kita sudah mencapai bab nifasnya. Di akhir ada bab nifas. Kita halaman ke-18 di kitab saya. Al-istihadah. Nah, ini tentang istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-istihadatu. Enggak usah ikut, dengar aja. Al-istihadatu damun yakhruju min adna rahimi fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Istihadah adalah, perhatikan baik-baik, darah yang keluar dari adna rahim, bagian bawah rahim perempuan, fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi, bukan pada waktu haid, bukan juga pada waktu nifas. Nah, sekali lagi, darah istihadah itu apa? Darah yang keluar dari bagian bawah rahim perempuan
yang keluar bukan pada masa haid, bukan juga pada masa nifas. Nah, ya singkatnya nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan. Ya, sudah bersih rahimnya, misalnya anaknya kembar ya dua-duanya keluar dulu, atau mungkin ari-ari, apa bahasa kita? Tengkaka. Mana duluan, anak atau tengkaka? Anak atau tengkaka? Bem dulu. Tengkaka atau babia? Ulu atau naim dulu? Ulu. Nah, tengkaka atau babia dulu? Babia. Jadi, misal subul babia, ini pas dulu bahas sedikit. Mun babia subul masih ada tengkaka angkon dalam tian, terus subul dak itu ono disu aran dak nifas karena masih ada tengkaka angkon dalam tian. Jadi si aran nifas ono wah bersih dulu rahim. Itu ampun yang subul dak setelah bersih rahim ono. Ya, ono apa aran nifas. Nah, sedangkan istihadah disu masanya nifas, disu masanya haid. Contoh misal nak Kaisa, pira umur nak Kaisa? 2 tahun setengah. Wah, cukup umur untuk haid, dekman. Wah, nganak nak Kaisa? Dekman, ya sugul dak malema sejema. Ono darah haid bukan? Bisu karena dekman umur 2 tahun komari ada hijriah. Pas haid menganak, dekman berarti disu darah nifas, berarti dak nak Kaisa malema sejema ono mun sugul berarti itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Atau misal Ibu Arsyah barok sawe barok suci liwat masa haid Arsyah temudi dia. Ini kita suaraku kita. Misal Bu Arsyah, oh biasa aku selesai tanggal sekian tanggal 15 ke haid. Yang sugul dak tanggal 20. Tak kena haid isu. Tak kena nifas dari iman yang mulang, iman yang anak, mudahan yang mulang kan? Nah, yang sugul dak gitu berarti ono haid isu, nifas juga disu berarti dak Ibu Arsyah ono adalah darah istihadah atau kumbe karena dek sugul pas waktu haid, deknya sugul setelahnya menganak. Kok hara anak Ibu Arsyah? Anak murid ya lu mudahan mulang deh. Bu Hik enak, Bu Siti enak. Siti Salimah, Siti Mukminah. Amin. Nah, itu istihadah. Syarhut Ta'rif halaman 18 di kitab tentang istihadah. Ada mustalis darah yang ketiga itu wal akhir dan yang terakhir minad dima dari darah-darah al-kharijah yang keluar minal farji dari kemaluan perempuan wahwa yaitu damul istihadah darah istihadah wa yuqalu lahu ada juga ungkapan damu fasadin aidon darah fasad. Namun kena darah istihadah bau, kena darah fasad bau. Nah, darah fasad atau darah istihadah atau darah penyakit. Wa huwa damun yakhruju min adna rahimin bi khilafil haidhi yaitu darah yang keluar dari ujung bawah ya, ujung bawah rahim perempuan. Kalau kemarin haid itu dari pangkal rahim. Ingat cerita gambar kono, huruf P. Kudo. Nah. Mau sudah menggambar gambar rahim? Spidol cerita. Anggap bayangan huruf P. Betul. Amin. Bunyinya. Proyektor. Ini kita. No. Mau di kita. No.
Kita sudah. Biar pangkal rahim sih itu. Nah kan misal daerah pembuahan, daerah serbuk sari tama, ini ngumpuk, belak kalau sita, sugul, itu jari, dah, butuh ada. Nah, misal ada pembuahan, itu pun babia jari. Nah kaisa itu pun nyapiran. Ini ke parang kon lambung, kon babia. Nah, itu rahim. Ingat. Namun istihadoh keluar dari pangkal rahim atau bagian bawah. Ele dalam ele lah, Bu. Dek ujung ele atas. Nah. Kemudian wa huwa damun yakhruju min adnar rahimi bi khilafil haidi fa innahu yakhruju min aqsar rahim, karena haid itu keluar dari pangkal rahim. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haidi wa nifasi, dan dia keluar bukan pada masa haid, bukan pada masa nifas. Nanti saya jelaskan beng kena masa haid, beng kena masa nifas. Nanti ketika sudah bahas lebih dalam. Oke, ada spidol deh. Coba kita spidol kita mulai bahas masa haid. Ya, minta beli. Kon be. Ya, biar kamera. Ya. Oke, kita lanjut. Hadisnya nanti kalian baca-baca sendiri lah. Kita baca satu aja. Al-aslu fil istihadah, dasar dalil atau hadis dasar hukum istihadah itu al-awwalu an Fatimah binti Abi Hubaish, dari Fatimah binti Abi Hubaish annaha, sesungguhnya beliau kanat tustahadu, beliau pernah istihadah, sedang istihadah. Faqala laha nabiyyu, kemudian Nabi berkata kepadanya, idza kana damul haidhi fa innahu damun aswadu yu'rafu. Kalau itu darah haid maka tentu warnanya warna hitam. Itu kata Nabi, sabda Nabi. Idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Mun epeng kita warna biru maka tinggalkan salat atau nenek sembahyang. Fa idza kana al-akhfa'i fa idza kana al-akhar, mun deknya warna biru atau warnanya warna lain, fatawadhi, maka wudu'lah, wasalli, dan salatlah, fa innaha huwa irqun, karena itu adalah irqun atau istihadah atau bisu darah haid atau kayak keringat, irq. Nah, kita lanjut ke, sebelum kita masuk ke masa haid, kena masa haid, kita masuk ke khotimatun fi hukmi rutubatil farji, keputihan. Tahu sejarah keputihan enggak? Ini keputihan. Keramik ini. Nah, ulah wahid deh. Deman. Nah. Nih, nanti ada yang dik. Banding itu anin. Nah, keputihan. Perhatian yang bagus-bagus ini. Mimma yanzilu minal farj, yang diantara yang keluar dari kemaluan perempuan, walaysa daman, bukan darah, ma yusamma birutubatil farji, ini dinamakan rutubatil farji atau bahasa nita keputihan. Apa bahasa Sasak? Bahasa Twite? Apa? Putihan mana? Apa sponsor ono? Kiranti. Nah, itu keputihan kan? Keputihan. Apa itu keputihan atau rutubah? Maun, air. Abyadu, warnanya warna putih. Mutaraddidun bainal mazi wal arufi. Ya, kayak percampuran antara mazi dengan keringat. Putih lagu, mun putih air, mun putih keringat kan marake air bening.
Mun mazi ono agak putih beras. Nah, percampuran antara ono lah yang anak putih marak air inum tidak, putih marak keramik tidak. Kumbepe putih ono. Kira-kira marak susu. Variasi. Ya. Ya. Wa yutasa'alu anha, pertanyaannya, hal huya tahirun am najisatun? Apakah ia suci atau dek? Nah, suci atau dek? Nah, pertanyaan. Wal khurujuha yang kutul wudu'a am la? Mun sugul ono apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, ono. Girang sikat keputihan, sugul keputihan, nah, baru saya wudu ring sita. Ya, ulah wudu atau dek? Misal, atau kan kak sita sembayang, yang sugul keputihan sita. Nah, atau dia sembahyang tuh, kena selanan sita atau pakaian sita sembahyang, tanggung kena pakaian ngono atau dek, mulah bekas kena sian kudu, ono pertanyaan. Sah sembahyang atau dek nyari. Nah, kemudian wa khulasatu hukmiha, ringkas hukumnya, annaha, sesungguhnya rutubah itu atau keputihan itu in kharajat minaz zahiri falaysa binajisatin. Mun sugul elek bagian luar suci. Nah, bareng penjelasan dia kena bagian luar ke bagian dalam. Wala tangqudul wudu'a, dan dia tidak membatalkan wudu. Wa in kharajat minal batini, kalau dia keluar dari bagian dalam, naqadatil wudu, itu membatalkan wudu. Wahia najisatun, dia hukumnya najis. Ya. Wa in syukka, kalau kalian ragu atau dia diragukan, fiha, tentang keputihannya, hal hiya minal zahiri au minal batini, apakah dia bagian dari luar atau dari dalam, fala naqadha wala najasa, maka dia tidak membatalkan wudu dan juga dia tidak najis. Nah, yang kena bagian luar engkak isi aran bagian luar okon tubuh manusia, semua yang kelihatan. Misal ini bagian luar atau dalam sih ini? Bagian luar sih ini. Tuh, okon telinga, berarti ketika kita mandi wajib basah telinga. Okon kelihatan bagian luar bagian dalam aran. Bagian luar, tuh, karena mentakut orang kita. Simbiar bagian dalam, okon dalam biwi, dalam hidung. Tuh, dalam wit, long wit. Nah, mata si kena ini bisa jadi bagian luar si kena ini, bagian luar. Isi ini disusut oleh mata. Apa harus sih? Konsulti mata, no? Bagian luar juga. Nah, mun bagian kemaluan tuh mama tuh nina, ming kena bagian luar. Misal kita tokol kurtom, tokol laparan. Nah, tokol menjengkeng, live ini deh. Nah, tutup live. Wah, laku izin piran agak sedikit vulgar. Kan? Si tokol menjengkeng, ya ngenah apa-apa ono, ya wah bagian luar. Nah, misalnya kita satu suruh sawan si tambe bagian luar nih. Kurtom. Nah. Atau kaca isi kurtom bagian luar, kacain. Bagian kacain. Misal dek si katuang si bagian luar, kaca aja kuto. Oh, ini mau kena bagian luar. Nende live TikTok kuto ada. Si ngenah kenjeka tokol menjengkeng, berarti ono bagian luar. Mun sugul elek bagian luar ono pada hukum dit keringat atau dia tidak najis. Mun bagian dalam si dek penggitan ya bagian dalam lah. Mun sugul elek dalam berarti ya hukumnya najis, membatalkan wudu, membatalkan sholat, dan wajib dibersihkan. Nah, ragu kulagun kaling. Kain syukka. Kalau saya ragu, besu yang apakah dia najis atau suci? Nah, katanya di sini wa in syukka begitu. Wa in syukka fa hiya hal min zahiri amrul batani fala naqdha wala najasa. Kalau dia ragu, maka ambil yang tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat dan tidak najis.
Nah, lalu kesimpulan kude. Kira-kira rasa yang kita, arak kali kita rasa yang tidak subul keputihan. Arak kali kita rasa yang. Nah, biasa mun isi elek dalam arak rasa marokat subul pene. Nah, kita ternyata keputihan. Mun kita rasa yang ono berarti itu keluar dari bagian dalam. Hukumnya najis, membatalkan wudu. Wajib bersih kan si kena ataupun anu si tahu barang berharga si tahu wajib bersih. Ada kali sudah dirasa yang kan tiba-tiba miak becek para adonan agar-agar no si jual si saya gula tiba no adonannya wajari mbak. Nah, marah jual si gula tiba no lagu masih putih kan. Lagu dia sudah rasa yo piran ya sebelah, aduh batal kene an uduk kene lincita, aduh deh kayak najis pakaian kusi kenanya. Nah maka ketika seperti itu hukumnya suci karena pertama kalian ragu dan yang kedua memang kalian tidak merasakan rasa keluarnya. Kadang keringat juga di kemudian tuan. Bare juga bare. Peluh kan dek rasa yang kadang ya subul tiba-tiba. Wah keluhan kan gitu juga rutubah keputihan. Nah, ya, apa tuan? Oh masalah kodok sembahyang lalu bahas mudi pasti tempur dalam aran turul mane aran zawalul mane turul mane zawalul mane. Nah, mun sekute pun sugul jam sekian ada zuhur sekian menit maka ini mak kodok lain mun melngos sekute ini mak kodok lain ada pembahasan. Nah itu namanya rutubah. Keputihan. Wad dalilu ala mata qadama. Dalilnya mana? Annal maziyya najisun, sungguhnya mazi itu najis. Wa yang qudul wudu'a. Arab mani mazi wadi. Lalu kita pelajarin akan bab fikih Pak Sei Pak Pauna ya. Agama PAI. Nah. Wa yang qudul wudu'a bil ittifaq. Sugul mani mazi annal maziyya najisun, mazi itu najis. Mazi juga membatalkan wudu bil ittifaq. Wa wasfuhu, dan sifatnya anahu minal batin. Nah, sifatnya dia keluar dari dalam. Fa idza kana rutubah, sedangkan rutubah itu minal batin, dari batin, fahiya kal mazi, kalau dari dalam. Keputihan itu kalau dari dalam sama hukumnya seperti mazi, yaitu membatalkan wudu dan najis. Wa in kana minaz zahiri, kalau dia memang dari luar, faqad asbahatil araq, sama seperti keringat. Wal araqu zahirun, dan keringat itu hukumnya suci. Wala yang qudul wudu'a, dan dia tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syak, kalau dalam keadaan ragu, fa innal yaqina la yuzalu bisyak, karena keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Nah, nanti saya jelaskan kaidah ini. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Di annal asla at-taharah, karena pada dasarnya itu adalah suci atau keringat itu suci. Wal aslu adamun naqdi, dan dasarnya itu tidak membatalkan wudu. Si aran al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, kita aku. Ara kaidah ya nih. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bareng-bareng al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Nah, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Nah, ini pengertian kaidah ini contoh. Salah satu yang tadi ya. Contoh yang lain sih paling murah tak pahami. Si kira ngotang kon kantin ini deh. Nah, Ibu Siti kira ngotang kon kantin
10.000 ngotang. Wah setahun, astaga pada aku mau ngotang itu lah. Aku dekku ingat kira nih 5.000 keti atau 10.000 keti atau 20.000 keti. Nah ragu Ibu Siti. Nah pira harus membayar si Ibu Siti kan? Mun bayar 5.000 masih ragu. DK 20, DK 10. Nah, kan? Bayar 5.000 berarti masih ragu kan? Masih ragu. 10 kene, 20 kene. Kan pilihan 5.000 keti, 10.000 keti, 20.000 keti. Nah, bayar 5.000 masih ragu atau dek? Masih. Bayar 10.000 masih ragu atau dek? Masih. Bayar 20 hilang ragu. Berarti bait isi B paling yakini, maka keraguan akan hilang. Nah, harus bayar 10, 100 bayar 100 kan? Bunga dia dah. Ataupun sembahyang 2 rakaat keti, 3 rakaat keti. Misalnya sembahyang maghrib, wah 2 atau 3, memang ada bait kah? 3. Kumbe misal kita tambah 2, bisa jadi misal salah. Memang ada bait 3 atau 2? 2. Misal kita tambah 3-nya baru serakaat. Berarti ada kenangan sedikit. Bait si paling sedih. Bodoh. Misal si tambahin langsung 3, ya ternyata 2 rakaat. Misal si tambahin 2 rakaat, pasti sudah nembur 2 rakaat. Bodoh. Sawek kudu atau dek? Kak. Memang sudah baik. Sawek kudu atau dek? Depo. Kira-kira betul. Atau batal atau dek kira-kira memang baik. Ragun sih ta. Dek serana atau memang sih baik kira-kira. Batal atau dek? Kan ragu sudah batal bukti atau deman. Maka di sini gunakan apa kaidah baron? Al-yaqinu lazzalu bisyak atau al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, ono kiang al-aslu baqa'u makana ala makana mulai salah turunan elek kaidah ono. Nah, aku teling, batalku atau dek, berarti si sebelum pasti ngudu kan? Dek mungkin kena batalku atau dek sebelum deman ngudu. Saya diudu deman, lagu ragu ku batalku pi atau dek, berarti mungkin kan kodoling? Pasti ya ragu ono karena sebelum pernah wudu. Maka dia berpikir batalku atau dek, pasti sebelum udah wudu, maka ambil yang belum batal. Karena sebelumnya wah wudu, askennya saya wudu kan? Si dek seken nono. Batal atau dek, lagu si waskan wasai wudu kan? Maka wasai wudu mabait, arti dek batal. Kecuali kita sawek ku wudu atau dek memang baik. Dek man karena pada dasarnya kita belum wudu. Memang lahir-lahir kita wudu kita. Maka dek man wudu mabait. Aku do kaidah. Jadi kaidah ini wek dia. Isi biasa suruh ngapal kon mahat ono 40, lagu jumlah selebih lek ono. Era dek stamhat, hafalan ono. Nah, kita masuk ad-darsus tsani, pelajaran yang ke-2. Saniyatun isnani. Nah, 2. Wahidun isnani 2. Nah. Fi sinil haidhi, umur haid, wa muddatihi dan masa haid, wa alwanihi dan warna haid, wasifatihi dan sifat-sifat haid. Nah, kemudian awalan yang pertama sinul haidi, umur haid. Aqallu sinnin yumkinu ayyatiya fihi haidul mar'ata 9 sinina qamariyatan. Minimal umur atau tahun yang memungkinkan untuk perempuan itu didatangi kepadanya darah haid, yaitu berapa? 9 sinina qamariyatan, 9 tahun qamariyah. Hafal kita tahun qamariyah? Muharram, Safar, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah, Zulhijrah. Bu Rizka Zulhijrah. Zulhijjah.
Nah, bulan ono kan isu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei isu ono. Ingat bulan Komariah. Pira tahun? Siwa tahun Komariah, takribiyah ya, hampir ya, mendekati siwa tahun. Wa qauluna takribiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh takribiyah itu maksudnya anahu yuktafaru, tidak apa-apa, nafsu, kurang, muddatin, masanya itulah tasa'u haidun wa tuhran, tidak cukup untuk dia suci dan haid dalam yaitu 16 hari kurang sekali. Nah, 16 hari ya, 15 hari 59 menit sekian detik. Nah, maksudnya kayak gini. Misal siwa tahun hijrah, 9 tahun hijrah itu kurang 16 hari, 9 tahun hijrah kurang 16 hari, keluar darah, berarti di situ sudah dikatakan cukup untuk perempuan itu dikatakan darahnya darah haid. Nah, misal Kak Kaisa, umur siwa tahun 20 jilo, kurang 20 jilo, subul dak apa itu? Kurang 20 jilo. Nah, belum dikatakan darah haid karena kurang elek siwa tahun kurang 16 hari. Ini berapa tahun? Siwa tahun kurang 20 jilo, berarti masih hari 5 jilo. Hari 5 jilo. 4 jilo ya. Hari 4 jilo baru cukup umur. Kaisa siwa tahun 20 jilo dengan cukup umur untuk dikatakan darah haid. Berarti masih darah istihad. Atau Ibu Arsiah umur siwa tahun 10 jilo kencang imut-imut. Misal. Suhul dak gitu ya, dak aparan. Haid harus ada. Haid karena cukup umur siwa tahun kurang 10 jilo. Ini kan siwa tahun kurang 16 jilo standar. Siwa tahun kurang 10 jilo berarti sudah dikatakan itu memenuhi umur untuk haid. Nah, Ibu Arsiah, saya Ibu Siti, baru siwa tahun lebih 10 jilo, suhul dak apa?
dah haid karena cukup umur. Lagu pira umur pada belum dasa. Sugul dak berarti dak haid. Nah, paham sih ini aran masa haid. Apa lah ini ingat? Karena sita era, kemudian sita anak, kemudian sita adi, kemudian sita bayi. Aja foto. Ingat-ingat umur anak sita. Nah, contoh wah kumpul itu. Nah, ada pertanyaan? Ada, paham sih kan? Misal Ma'abi umur siwa tahun lebih 20 jelo. Tugul tak apa no? Adik baik Ma'abi. Berasa enggak? Ya ingat ya. Nah ini masih demar rumit. Bareh mohon wadid. Hitung-hitungan ya. Siap-siapin dengan deh. Nah, ada pertanyaan ibu-ibu kiha-kiha? Ibu Siti kiha? Pengalaman. Lekdengku barongan akan nanti setelah selesai nifas, seminggu setelah selesai nifas keluar darah lagi. Bisa dikatakan darah. Sebelum kita bahas itu, nah ringkasnya kayak gini. Nifas itu masanya 60 hari setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan artinya setelah bersihnya rahim. Ano nifas. Misal Ibu Rizka menganak jam 12 kelem. Lagu sugul tengkaka bersih dera isin rahim ono jam 6 lema. Berarti terhitung masa nifas elek jam 6 lema sampai 60 jelo ke depan. Misal anggap Januari sama Februari tunggasa jelo. Nah, jam 6 pagi tanggal seki Agustus, tanggal telung dasa Februari jam 6 pagi entah itu batas nifas Ibu Rizka, no batas. Nah, ringkasnya kayak gini. Nah, misal 60 jelo pas nifas Ibu Rizka, seminggu setelah ono sugulda, maka itu dikatakan darah haid karena sudah di luar masa nifas. Menilai dalam ono, okon artinya 10 kilo sawit menganak sugulda jarak 20 kilo ambo sugulda ndak apa itu ono kon tidak perlu bahas kon bab ini laun. Nah, insyaallah pasti akan kita temukan. Pertanyaan lain deh Mbak. Pengalaman di Kumbe ulah. Tekstur. Ya. Kumbe suruh beda. Berarti bau jadi standar ono keyakinan sih dah. Ono EP berpendapat atau mau bertanya. Si baca kursi itu si deptong si literatur si lain yang jelas isi mun bagian dalam ono ataupun bagian luar ono bentuk atau sifatnya pada gitu. Artinya dia percampuran warna antara mazi dengan keringat. Nah, mazi dan keringat. Mun marapya keringat hanya full warnanya warna keringat berarti bukan keputihan. Karena di sini percampuran antara mazi dengan arok keringat. Mana warna? Mun warna keringat baik berarti disu keputihan kan? Mun warnanya warna mazi baik berarti disu keringat disu keputihan. Ya. Berarti mun warnanya bening baik, bening warna keringat lah berarti hukumnya ke keringat. Mun kuning sampai ini cuman. Nah, yang jelas keputihan itu D-nya persis marak keringat kan keringat parate air kan. Namun
Arak anu sekedi, arak kental sekedi, walaupun agak encer lah, lagu dek persis marak keringat berarti itu keputihan. Nah, tinggal EP hukumi ngono, mun EP rasa yang arak okat marak pene, marak okat kita buka keran PDAM si keras ngono, okat perasaan kita berarti ele dalam ele. Tuh. Ya, dari sekali lagi kental atau cairnya keputihan menurut si Bajang bukan patokan itu suci atau tidaknya. Yang menjadi patokan suci atau tidaknya keputihan alamat keluarnya, apakah dia bagian dalam atau bagian luar. Betul ya? Paham ya? Lalu mun kebiasaan DP sayang, warnanya warna agak encer, berarti ukon EP bon EP jari patokan dene patokan rata silun kontrolain bisa jadi dolein elek dalam elek lagu sifatnya agak encer tuh. Oh, biasa di misal ku rasa yang rasa subulono marokat memene nah, biasa kental sida. Nah, malemak sejema ketika sidang kita kental misal kasida tindo misal kasida menggawean atau kasida ujian PPG berharap lulus gitu kan udah lulus kan. Nah, dia sudah sempat mikiran aduh keputihan lele dalam atau lele luar lele ini misalnya kita sebelum agak kental lele dalam lele. Berarti ketika dia secara sayang yang kita sudah agak kental berarti kembali ke dari dalam. Paham sih? Ketika kebiasaan EP agak encer ono bagian luar atau dia sayang. Nah, malah masih jemaah lulus penggita keputihan encer berarti sempule Pak kebiasaan EP. Sekali lagi itu untuk satu orang lain belum tentu kayak gitu. Ya, apa ya? Siti Mukminah, Siti Salimah, Siti Arsyah, Siti Hikmah. Ada pertanyaan? Nah, saya kira cukup demikian. Sekali lagi ini masih permulaan, masih benar-benar permulaan. Siapa ngukuling kelek piran karena catatan selanjutnya ini menga ita pada pusing. Nah, lalu bakal apalagi setelah pengalaman haid bakal lek pertanyaan. Mun kukute no kumbe su, mun kukute warna kukute kumbe su. Nah, lalu bakal kita nempur. Jadi si beri-beri si deman haid ya kesempatan kita merajan enggak. Lalu juluan kita haid beda ada sidang tuan ada istilah selewah lun ya datang meraja ya jadi sekali lagi kah pacu-pacu dadah merajan satu terakhir pesan saya ketika EP pada merajan khususnya situasi ini merajan bab ini siwah memulang itu menggugurkan dosa suami artinya ketika gugur dosa mesti pahala udah kenal. No pertama, mun sita sideman mulang kumbe, ketika sita sideman mulang, salah satu cara memantaskan diri untuk calon suami, karena langsung gugur kewajiban calon suami sita kakak, kuah kanjang mulang teh, dek tulak merajan wah gugur dosan pe, si kuning si dalem kan, betul lah seolah-olah. Slow kakak dia dosan temun mulang aja kuling sida kan bab ini baik itu anggap lagi kan salah satu cara memantaskannya. Yang kedua hukum belajar ini kan fardu ain berarti kalian menggugurkan kewajiban diri kalian sendiri selain kalian tadi menggugurkan kewajiban suami kalian calon suami kalian lah gitu kan ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf kesalahan datang dari saya kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala si keliru yang salah yang kurang tepat silahkan kita sama-sama perbaiki bareng-bareng. Nah, mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan atau Bapak Pengulu kepada beliau-beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jadi ini pelajaran terutama nih anak-anak kami masih baru-baru haid. Sesuai dengan pesan saya kemarin, silakan ingat-ingat indeng-indeng. Sekumbe oleh kita, piran elek kita mulai. Piran ya duduk kebiasaan. Nono mari ingat marana olah misalnya seminggu jelo apa elek mulai, jelo apa ya duduk. Nono harus mak ingatan. Ketuanang be sembayang mak kodolaun. Nah, begitu juga dengan pada mungkin silakan ajak terutama yang perempuan sangarak sih Depoman paham betul tentang hal ini, silakan diajak karena maraling bahasa barok ajari ini tada sita kurang kewajiban lokak maman sita atau calon lokak maman sita. Jadi maraling barok tidak dosa kata papa bab ini. Karena sesuai dengan yang ada di mukaddimah, mun dek sita paham, wajib kita lalu menuntut, wajib kita meta, ejak rumama, mun sedangkan kita tahu intinya, beja tanda. Nah sehingga ini jadi perhatian. Itu sebabnya mengapa redaksi ayat di dalam surah Al-Baqarah itu diawali dengan wayas alunaka. Dan mereka bertanya kepadamu. Artinya harus kita rajin ngetuan. Dek kena wasa'aluka. Lagu wayas alunaka. Mereka tetap ngetuan. Dek enggak sekali dua kali yang ngetuan. Artinya perintah ayat ini sebenarnya nyuruh kita tetap ngetuan. Luwe ngetuan. Namun kita belajar. Ini kan ke ilmu dorek yang ini. Wayas alunaka. Mereka selalu bertanya. Enggak sekik 2-3 kali ngetuan. Tetapi banyak. Dan yang bertanya itu bukan hanya 1-2 orang. Luwek tahu jadi ngetuan. Menunjukkan bahwa haid itu atau haid dan kaitan yang lainnya itu adalah hal yang cukup rumit. Ya anggota luwek ngetuan. Dit nende ijak ngetuan nih anak-anak kami. Marat si ble nah. Ola, na desti, na ula, na kori, zila, salwa, lulu, pada ngatuan. Nende, ija. Nah, demikian, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.